Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 9 Agustus 2020, di mana kita merayakan hari Minggu biasa ke-19. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau berkenan membangunkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon jadikanlah kami hamba-hamba yang setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, gereja maupun masyarakat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Berjalan di atas air. Kalau kita memperhatikan water sport bisa, ya. Jadi skateboardnya bisa di atas air. Tetapi ini Yesus berjalan di atas air. Maka kemudian dikatakan, "Sungguh engkau anak Allah." Tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Petrus memulai dengan itu, dia percaya bisa, ternyata dalam perjalanannya dia jatuh karena tidak percaya. Yang kedua, dalam Injil pada hari ini disebutkan itu hantu. Dan Yesus berkata, "Akulah ini, jangan takut." Nah, saudaraku terkasih, sering kepala kita, pikiran kita memberikan penilaian kepada orang lain atau situasi kita. Kalau kita punya pikiran negatif, maka kita bisa melihat orang lain apapun yang dilakukannya selalu negatif. Tidak ada yang baik. Tetapi kalau kita berpikir positif, maka semuanya terang dan kita mensyukuri apa yang kita lihat. Juga dari orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan bersama kita. Maka pola pikir itu yang harus diubah. Yesus mengubah pola pikir para murid. Berpikiran hantu karena biasanya jam 3, di mana kegelapan, leak-leak itu mulai berkarya, mulai berjalan dan mencari mangsanya, katanya. Tetapi bagi yang tidak percaya, tidak. Justru jam 3 pagi itulah Yesus bangkit, memberikan kepada kita pencerahan. Maka lalu ada dua pemikiran.
gelap atau terang. Kalau kita punya pikiran gelap, susah berjalan. Kenapa? Kita buta, tidak tahu apa yang harus kita buat, berputar-putar di situ saja. Tetapi kalau kita melihat dengan global, dengan kacamata yang terang, maka kita bisa membuat program ke depan, melihat kenyataan yang menjadi sebuah tantangan, dan tantangan itu menjadi sebuah karya, kreativitas bagi kita untuk mencari solusi. Sementara kalau kegelapan hanya ngomel dan marah-marah, maka pada masa COVID ini kita bisa melihat perilaku orang-orang yang ada dekat dengan kita di sekitar kita. Apakah berpikir positif, apakah berpikir negatif. Kalau orang-orang yang berpikir negatif, maka di rumah selalu bertengkar, Pak, duit mana Pak? Bapak tidak kerja, langsung ada uang abang saya, tak ada uang abang payah. Pergi sana. Tetapi bagi istri-istri yang punya suami dengan pemikiran terang, Pak, ayo kita tanam. Entah kangkung, entah jagung, entah cabai, entah apa, ayo kita semua mengadakan kreativitas dan aktivitas sehingga kita berkeringat, kita sehat. Kita juga punya tanaman yang bisa kita ambil. Kalau mau bikin sambal tinggal metik. Kalau mau sayur tinggal metik, tidak repot. Ya, lalu kita membuat segala sesuatunya menjadi menyenangkan dalam menghadapi COVID ini. Demikian pula orang tua yang saat ini menjadi guru. Dulu kan gampang kita mencela guru-guru, wah bapak ini begitu, ibu ini begini. Sekarang kapok. Ya. Orang tua menjadi guru, ternyata guru-guru lebih sabar daripada aku. Dan anak-anak juga bilang, ibu guru lebih baik daripada mama, sabarnya lebih lulu. Jelas, karena kalau ibu anaknya dicubit oleh ibu guru bisa melapor. Tapi kalau ibunya mencubit, ya sudah, seperti itu. Maka COVID ini membuat kita apakah berkreativitas atau tidak. Apa kita lihat sebagai hantu atau itu Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang baru. Maka saudaraku terkasih, mari kita melihatnya kembali dengan kacamata iman. Semoga masa COVID ini bisa berlalu dan kita menjadi dewasa. Kita tahu diajarkan oleh COVID-19 bagaimana kita harus hidup bersih. Tinggal di rumah, pakai masker, cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, dan sebagainya. Dan juga banyak hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu kita lakukan lagi. Sekarang boleh katakan yang penting-penting saja. Semoga dengan COVID-19 ini kita menghadapi new normal dan kita juga normal kembali. Tidak uring-uringan, tidak ngomel, tidak gossiping, tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan, diberi nafas, diberi rezeki biarpun tidak banyak, tetapi kita harus belajar berkata cukup. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan, Engkau memberkati kami dan keluarga. Semoga kita diberkati. Marilah berdoa, ya Allah, semoga persekutuan dengan Kristus dalam tubuhnya yang telah kami sambut, menyelamatkan dan meneguhkan kami dalam terang kebenaran-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.